Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi para pemirsa dengan saya di Adhari Media Channel. Dan saya tentunya tidak akan bosan-bosan untuk selalu mendoakan para pemirsa agar selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, juga dimudahkan segala urusannya. Nah, para pemirsa, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan informasi tentang etika wisata alam. Oleh karena itu, ikuti terus video ini sampai dengan selesai. Nah, para pemirsa, saat ini mengenai tren wisata alam mungkin sudah sedikit bergeser, terutama bagi para pemirsa yang hidup di daerah perkotaan yang setiap hari selalu bergumul dengan kebisingan, dengan berbagai macam kesibukan. Tentunya merindukan suasana alam yang segar ya, suasana yang lain daripada biasanya, udara yang sejuk dan bersih, mendengar suara kicauan burung atau mendengarkan suara bisikan air yang mengalir, termasuk juga menikmati segarnya air pegunungan yang jernih. Nah, itu tentunya menjadi dambaan terutama bagi para pemirsa yang selama ini seperti tadi yang saya sampaikan, hidup di perkotaan yang penuh dengan berbagai macam kesibukan. Nah, para pemirsa, pada saat ini beberapa kawasan pelestarian alam itu sudah dijadikan sebagai sasaran atau destinasi wisata hutan, seperti Taman Nasional, Taman Hutan Raya, lalu di hutan wisata maupun di taman wisata. Namun untuk di Taman Nasional maupun di Taman Hutan Raya, kegiatan wisata hutan hanya dimungkinkan di zona pemanfaatan. Berbeda dengan melakukan kegiatan wisata di tempat-tempat umum, maka untuk menikmati kegiatan wisata alam yang juga sekaligus bertujuan untuk melindungi dan melestarikan tempat wisata alam yang kita kunjungi, maka ada beberapa etika yang harus kita hormati. Pertama, kita ikuti jalur trek yang telah dibuat untuk menjelajahi kawasan pelestarian alam. Tujuannya supaya kita tidak menginjak-injak taman tertentu ya, atau kita berkontribusi terhadap terjadinya erosi pada daerah-daerah yang rentan. Yang kedua, jangan memberikan makanan kepada hewan-hewan liar. Nah, beberapa hewan liar yang sering diberikan makanan oleh manusia, pada umumnya mereka akan kecanduan oleh makanan manusia. Dan ini akan mengganggu atau akan merusak pola makan alami mereka. Nah, selain itu juga ada kecenderungan hewan-hewan liar yang sering dikasih makan oleh manusia akan kehilangan rasa takut terhadap manusia. Dan ini malah akan mengancam nyawa mereka sendiri. Yang ketiga, jangan membuang sampah sembarangan ya. Terutama di tempat-tempat yang tinggi dan lembab, biasanya sampah-sampah akan lebih lama terurai. Nah, ada baiknya sampah-sampah tersebut dimasukkan dulu ke dalam ransel yang dibawa oleh pemirsa. Nanti setelah pemirsa menemukan tempat sampah yang telah ditentukan, maka di situ barulah sampah itu dibuang ya. Jadi buanglah sampah pada tempatnya. Yang keempat, jika pemirsa melakukan kegiatan camping, maka buanglah air limbah ya setidaknya 50 meter dari sumber air yang ada. Ini tujuannya agar air limbah yang pemirsa buang tidak mengkontaminasi sumber air. Lalu yang kelima, jangan sekali-kali memetik atau mengambil bagian tanaman apapun di sepanjang perjalanan. Nah, hanya karena ingin memenuhi rasa atau hasrat ingin tahu atau misalkan sebagai kenang-kenangan, lalu pemirsa melakukan keisengan untuk memetik baik itu bunga maupun cabang dari tanaman tersebut. Ini jangan sekali dilakukan dengan tujuan untuk menjaga kelestarian dan keaslian daripada objek wisata alam tersebut. Oke, yang keenam para pemirsa, bayarlah tiket sesuai dengan ketentuan, karena retribusi yang pemirsa bayarkan itu akan digunakan untuk biaya pelestarian alam dari objek wisata yang pemirsa kunjungi. Jika seandainya
pemirsa diwajibkan untuk menggunakan pemandu, ya, pemandu lokal terutama, maka lakukan saja. Karena hal itu juga dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar kawasan pelestarian alam. Yang terakhir pemirsa, sebaiknya pada poin ini pemirsa jangan coba-coba untuk mengabaikan. Apa itu? Yaitu menjaga sikap dan tutur kata yang sopan. Karena ketika kita memasuki suatu kawasan hutan, baik itu untuk sekedar berjalan-jalan ya, ataupun kita berkemah, mungkin saja kita tidak sendiri, atau bahkan kita ada yang mengawasi. Nah, oleh karena itu, untuk kelancaran daripada acara yang pemirsa lakukan di objek wisata alam, sebaiknya poin ini betul-betul diperhatikan. Nah, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan tentang etika wisata alam. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi para pemirsa. Dan apabila dirasa bermanfaat, silahkan di-share informasi ini kepada rekan ataupun siapapun agar mereka juga bisa memahami tentang etika wisata alam. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like-nya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesediaan para pemirsa yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.